Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pak Guru akan membahas LKS buku fiksi dan non-fiksi. LKS ini adalah LKS yang kemarin ketika PJJ di akhir. Khawatir ada beberapa anak yang belum paham atau ada yang belum gabung ketika pertemuan terakhir kemarin. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat bagi kamu, khususnya untuk persiapan PAT Bahasa Indonesia. Baik, Pak Guru langsung mulai. Nomor 76. Bagian pembuka atau pendahuluan dalam buku berisi A. Kata pengantar, B. Uraian cerita, C. Daftar pustaka, D. Indeks. Daftar pustaka ini terletak di bagian akhir sebelum bagian cover belakang ya. Ini juga sama, ini sebelum daftar pustaka. Jadi jawabannya adalah kata pengantar A. Kalau uraian cerita itu kayak misalnya kamu ngebaca buku novel atau cerpen, penjelasan ceritanya. 77. Suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ilmu pengetahuan tertentu dilengkapi dengan definisi atau arti atau ada maknanya. Untuk istilah-istilah tersebut disebut, ini berarti seperti kayak kamus. Sehingga jawabannya adalah kalau kata pengantar bukan, karena ini berisi tentang kata-kata pengantar, bisa jadi penulis atau dari tokoh. Ini dalam bentuk paragraf. Daftar pustaka adalah daftar referensi dari mana buku itu dikutip, sehingga antara A dan B. Yang benar adalah B, glosarium. Kalau indeks tidak ada makna atau tidak ada definisinya, hanya sekedar kata-kata ya. Lanjut. Kalau kamu penasaran, indeks ini bisa kamu lihat di buku paket Bahasa Indonesia, itu terletak di bagian akhir. 78. Pilihan di bawah ini yang bukan merupakan unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini adalah buku pengetahuan. Sedangkan kalau buku fiksi adalah buku hayalan seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Yang bukan ya, ingat, yang bukan unsur. Daftar isi, kata pengantar, isi dalam bab, D. Penokohan. Jawabannya 78 adalah D. Penokohan itu ada di dalam buku fiksi, karena buku fiksi itu ada tokoh, ada alur, ada amanat. Selanjutnya 79, bacalah kutipan teks buku non-fiksi berikut. Paragraf di atas merupakan bagian buku non-fiksi berupa, ini kamu harus baca di tengah pengangkatan sistem pendidikan saat ini. Penulis, ini ada kata penulis nih, ingin mengajak pembaca untuk menyimak sistem pendidikan kita. A. Kata pengantar, B. Daftar isi, C. Daftar pustaka, D. Sinopsis. Daftar pustaka bentuknya bukan seperti ini, bukan dalam bentuk paragraf. Daftar isi juga bukan seperti ini karena dia ada halamannya. Berarti antara A dan D. Yang tepat adalah A. Karena biasanya kalau di sinopsis itu adalah garis besar atau poin-poin di dalam buku itu atau cuplikan lah, sehingga membuat kita tuh tertarik untuk membeli buku itu. Biasanya kalau kamu lihat sinopsis itu terletak di cover belakang. Ini jawabannya adalah A, kata pengantar. 80. Kelebihan buku terdapat pada teks ini adalah materi resensi. Resensi adalah penilaian terhadap suatu buku. Penilaiannya ini bisa berupa kelebihannya atau kelemahannya. Kelebihan itu berarti keunggulan ya. 80 jawabannya adalah B. Buku ini dikemas nih, dikemas itu berarti ada yang berbeda dengan sangat apik dan bahasanya renyah. Bahasanya keren kan, sehingga mudah dimengerti
B ya. 81. Hal-hal yang dibahas dalam menanggapi buku non-fiksi yang dibaca kecuali, ada kata kecuali nih. Ingat ya, kata kuncinya menanggapi buku non-fiksi kecuali. 81 jawabannya adalah dodol D ya. Proses pembuatan buku. Ini bukan mendakapi ya, kalau proses pembuatan buku. Kalau rekomendasi berarti ada tanggapan ya, atau ada ulasan. B ini kelebihan dan kekurangan buku, berarti materi resensi tadi ya. A, gambaran umum buku hampir mirip kayak sinopsis. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. 82. Hal berikut yang menjadi ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi adalah, ingat, buku non-fiksi itu buku pengetahuan seperti kayak buku paket, buku ensiklopedia dan lain sebagainya, sehingga memberikan suatu informasi. Dan jawabannya adalah A, informatif. Kalau imajinatif itu berarti seperti halnya kayak hayalan. Naratif itu berarti narasi, bentuknya cerita. Subjektif ini adalah bagian daripada buku fiksi. Karena kalau buku non fiksi itu harus objektif sesuai dengan kenyataannya. 83. Perhatikan data berikut. Nah, ini adalah contoh cuplikan daftar isi. Pernyataan yang benar dari daftar isi di atas adalah 83, jawabannya adalah B. Pembahasan seragam sekolah dimulai pada halaman 29. Jadi ini adalah mulainya ya, bukan akhirnya. Mulainya. 84. Bacalah paragraf berikut. Isi dari paragraf di atas adalah 84, jawabannya adalah C. Seorang passenger tidak menciptakan perubahan karena terbelenggu settingan. Nah, kamu harus memahami dari kalimat pertama ini nih sampai dengan terakhir, baru kamu tahu isi dari paragraf ini dibaca. Selanjutnya 85. Bacalah penggalan resensi berikut. Bagian sinopsis dalam penggalan resensi di atas ditunjukkan pada kalimat nomor, jawabannya adalah B, 2 dan 3. Lihat nih, karena kan yang diminta adalah bagian sinopsis. Bagian sinopsis itu ngebahas garis besar ceritanya, biasanya ngebahas tokohnya, ceritanya, sehingga jawabannya 2 dan 3. Kalau 1 belum, 4 juga, ini lebih ke resensi, mengulas ya. 5 juga. 86. Ciri-ciri cerita fiksi. Ingat, fiksi itu adalah cerita hayalan, sehingga ciri-cirinya adalah yang D, naratif dan imajinatif. Naratif itu narasi berbentuk cerita, dan imajinatif berarti hayalan. 87. Contoh buku fiksi di bawah ini adalah, ingat, buku fiksi ya, fiksi. Berarti jawabannya adalah D, Harry Potter. Karena ada hayalan, bersifat hayalan, ada tokoh, ada amanat, alur. Selanjutnya 88. Bacalah kutipan teks resensi berikut. Tema kutipan cerita tersebut adalah 88 adalah D. 89. Bacalah kutipan resensi berikut. Suasana yang tergambar dalam kutipan cerita di atas adalah, kami sangat mendukung keputusan Pak Harfan dan sangat senang karena persiapan lomba karnaval kami akan digarap oleh Mahar. Nih ada jawabannya adalah A, gembira. 90. Bacalah kutipan cerita berikut. Tokoh utama kutipan cerita di atas adalah, biasanya tokoh utama itu adalah tokoh yang berperan penting dalam ini. Dibahas, kemudian banyak penjelasannya ya. 90 jawabannya adalah B, Noko. Selanjutnya 91, bacalah kutipan cerita berikut. Karakter sifat atau tingkah laku. Tokoh Jito dalam kutipan cerita di atas adalah optimis. 91 adalah A. Kita harus lihat kata-kata mana yang menjelaskan Jito itu optimis.
Aku tak mau pulang sebelum menemukan titik terang. Tolonglah ke sekolah adikku agar dia tak mengganggu menyentuh. Desak Noko. Desak Noko pada Murtono yang terus mengoceh. Dari belakang tiba-tiba Jito mendekati Noko dan bersik. Nok, tadi kulihat Sukir menuntun sepedamu diam-diam. Ayo kita ke rumahnya. Kalau tak salah Jit menuduh sembarangan itu dosa. Makanya ayo kita selidiki. Jangan ngelamun saja, desak Jito. Optimis dia. Oke, selanjutnya ingat ya. Kalau karakter itu kamu harus paham kalimatnya, karakternya. Selanjutnya 92. Bacalah kutipan cerita berikut. Latar tempat dalam kutipan cerita di atas adalah di hijau seluas mata memandang, biru tak putus-putus, semakin tinggi semakin biru, samar dan melesat kutinggalkan Indonesia, 30.000 kaki. Berarti dia di atas nih. Permukaan laut 16 jam paling tidak. Dini hari lewat jendela, berarti dia di dalam. Kulihat 3 aliran sungai berkejaran. Ini adalah pesawat. 92C. 93. Penggalan pernyataan di atas termasuk resensi bagian kita baca. Novel ini ditujukan untuk masyarakat luas, khususnya para remaja, karena ceritanya yang bergenre komedi. Jadi jawabannya adalah D, sasaran pembaca. Kalau A itu deskripsi isi, berarti menjelaskan isi novel. B, tujuan. Biasanya misalnya novel ini ditujukan untuk mana, manfaat juga hampir mirip, sehingga jawabannya ada D. 94. Tanggapan yang berisi pernyataan tentang kekurangan isi buku disebut, ingat, tanggapan tentang kekurangan. Pernyataan bukan, pujian bukan, saran bukan. Jadi jawabannya adalah C, kritik. Jadi disampaikan kekurangannya, kemudian diberikan solusinya. 95. Resensi buku diawali dengan penulisan identitas buku yang terdiri dari berikut ini, kecuali resensi buku ya diawali dengan penulisan identitas buku nih. Lihat, identitas buku. Jumlah halaman ada, nama penerbit dan kota terbit ada, nama pengarang ada. Sehingga 95 jawabannya adalah C, biodata penulis. Kalau biodata penulis itu biasanya ada terletak di bagian akhir sebelum cover belakang. Misalnya gini nih, Ahmad lahir di mana, menjelaskan garis besar identitas penulis, tapi bukan ke arah identitas ini ya. Lanjut 96, cermati paragraf berikut. Kalimat resensi yang sesuai dengan kutipan tersebut adalah 96, jawabannya adalah C. Kumpulan cerpen ini menarik untuk dibaca karena menegangkan sekaligus mengasihkan. Ingat, resensi bisa kelebihan. Ini kelebihannya. 97. Berikut ini ciri-ciri buku non fiksi, kecuali berarti buku fiksi. Aktual masuk ke sini, unsur intrinsik ke fiksi, ilmiah ke sini, bertujuan menampakkan ke sini. Berarti yang kecuali, berarti yang B. 98. Bacalah teks berikut. Kamu diminta baca dulu. Kelemahan karya sastra pada kutipan tersebut ditandai nomor kelemahannya, kita baca. 98 jawabannya adalah D. Pengarang menggunakan beberapa kosakata Belanda sehingga ada kata penghubung, pembaca kurang ini, ada kata kurang memahami arti kata tersebut. Kalau misalnya sehingga memahami itu berbeda. Jadi ini adalah kelemahannya. 99. Bacalah teks berikut. Kelebihan karya sastra pada kutipan tersebut ditandai nomor, ingat kelebihan karya sastranya ya. C. 3. Cerita ini mempunyai gaya bahasa yang bagus sehingga menjadikan alur cerita menarik. Ini adalah kelebihannya. Terakhir, buku non fiksi yang berisi perjalanan hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Ingat, ditulis orang lain disebut biografi. A. Jadi jawabannya 100 adalah A.
Kalau autobiografi adalah dia menulis bukunya sendiri. Kalau ensiklopedia kan pasti kamu sering lihat di perpustakaan. Kalau antologi adalah buku kumpulan, misalnya antologi puisi, antologi cerpen, kumpulan ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk di like and subscribe. Terima kasih.